Hai Sobat Solopos ya, kembali dengan Rizal Live ini di jam 3 sore. Dan tadi udah saya bilang, udah saya spill ya, kita akan ada perbincangan tentang kesehatan hari ini bersama dengan ahlinya aja. Kalau saya membahas kesehatan, Anda terjerumus pada jurang kesakitan ya. Dan saya tidak sendiri, saya pengen kenalkan dulu tamu dari Persagi Surakarta ini dengan ahli gizi bernama dengan Kakak Barokah Isnaini ya. Iya. Selamat sore Kakak. Selamat sore, Kak. Ini depannya pakai berkah nggak? Berkah barokah. Bisa aja Bisa sih, ya, nggak boleh. apa-apa ya. Oke, sidik apa ya sobat solopos ya. Iya. Oke Kak, ini kan kita hari ini membahas seputar gizi di tubuh masyarakat ya. Ini kan berbagai tema di Persagi ini kan selalu hadir. Cuman hari ini kita ngobrolin tentang gula lah ya, bisa dibilang ya. Mungkin pertanyaan pertama yang hadir itu di masyarakat pun di benak saya sendiri. Gula itu sebenarnya bahaya banget nggak sih Kak untuk ya kita ini? Gimana? Sebetulnya semua nutrisi dalam tubuh itu kan sebagai manusia itu kita memiliki kebutuhan. Ya. Gitu. Jadi selama asupan dan kebutuhan itu seimbang, sebetulnya itu nggak bahaya. Yang bahaya itu ketika kalau kelebihan asupan. Oh jelas. Iya itu. Nah tapi terkadang kalau gula itu orang awam belum tahu batasan konsumsinya itu seberapa. Makanya ini perlu digencarkan ya untuk maksudnya untuk masa kini gitu. Ternyata banyak juga produk-produk viral, terus makanan-makanan manis itu kan kita tidak tahu kandungan gulanya seberapa dan mungkin kebutuhan juga orang belum pada paham gitu. Jadi intinya bahaya itu ketika memang asupannya melebihi kebutuhan. Gitu. Oke. Nah ini kan kita sebagai masyarakat Indonesia ya, Mbaknya pasti juga menyadari kalau masyarakat kita itu seneng banget sama yang namanya jajan ya. Benar. Jajan sekarang, apalagi cewek-cewek, isinya jajannya seblak lah, boba lah, apa minuman lucu-lucu lain, matcha gitu. Sering beli juga? Enggak sih. Karena tahu. Iya, ya tahu karena ya udah tinggi gula gitu. Es teh yang sekarang kan bahaya juga kan? Sekarang kayaknya tiap stan ada ya, maksudnya es teh 3.000-an. Iya kan kok makin murah gitu es teh. Gitu. Nah, cuman di tema hari ini adalah tadi ngobrolin gula. Cuman ada bahasanya gula tersembunyi. Iya. Gula tersembunyi itu yang kayak apa Kak? Boleh dijelaskan lagi nggak? Jadi sebetulnya bentuk gula gitu ya. Yang kalau kita ketahui itu kan gula pasir gitu ya. Iya, kan? Yang biasa kita temui di dapur kan? Iya, yang bisa kita katakan gula ya itu gitu. Cuman ternyata gula itu adalah bagian terkecil dari karbohidrat. Gitu. Bagian terkecil? Iya, jadi molekul terkecil dari karbohidrat. Oke. Jadi makanan itu kan mengandung suatu nutrisi. Ada karbohidrat, protein, lemak gitu kan. Nah ini ada karbohidrat. Karbohidrat itu jika dikonsumsi dalam tubuh, itu akan dipecah menjadi glukosa. Nah glukosa ini adalah gulanya itu. Jadi sebetulnya gula itu tidak harus di dalam bentuk menjadi gula. Gulanya itu sendiri kan? Iya, kalau gula pasir itu adalah nama lainnya sukrosa. Iya, jadi sebetulnya kebutuhan gula di dalam tubuh kita manusia itu ya semua bentuk gula. Jadi tidak hanya dalam bentuk gula pasir. Nah, gula tersembunyi ini biasanya ditemukan pada makanan yang mostly ya, maksudnya kebanyakan itu malah tidak mencantumkan nama GULA, gula dalam kemasannya. Apa contohnya ada sukrosa, ada fruktosa, ada galaktosa dan maltosa dan lain-lainnya. Jadi memang ini turunannya gitu. Jadi kadang orang nggak sadar, ternyata suatu produk ini mengandung gula loh, tapi dalam kata lain gitu. Jadi itu makanya yang disebutkan gula tersembunyi gitu. Jadi kita itu sama jenisnya itu sama gula, cuman namanya berbeda. Tapi kita kan sebagai orang awam kurang paham kalau ternyata gula. Karena memang beneran nggak tahu ya nama-nama yang demikian karena mungkin sinonimnya kita nggak tahu. Cuman kalau secara bentuk yang real, kayak makanan apa sih yang atau minuman apa sih yang mengandung makanan hidden sugar gitu ya. Nah sebetulnya gula itu kita pecah menjadi dua Kak.
Oke. Gitu. Wah, masih ada Iya, lagi ternyata iya, ya. jadi Oke. ada jenis-jenisnya gitu. Yang pertama adalah gula alami. Ya. Nah, yang kedua adalah gula tambahan. Oke. Oke. Nah, gula alami itu adalah gula yang sudah terkandung dari makanan tersebut. Jadi Oke. makanan itu tercipta memang di situ sudah ada gulanya. Tanpa kita menambahkan gula, itu memang sudah ada kandungan gulanya. Contohnya, Ya. yang pertama adalah fruktosa. Fruktosa. Iya, ini kita bahasanya. pelajaran IPA SD. Iya benar. Oh? Iya, dulu IPA SD ada loh. Hah? Pembahasan fruktosa, sukrosa. Iya kan Mas? Saya dulu SD IPS. Ada ya masih. Insya Allah ada. Oke, fruktosa. Iya gitu. Fruktosa itu gula yang terkandung dalam buah-buahan dan sayuran. Oh, buah-buahan dan sayur. Oh, itu maksudnya jelasnya tuh itu buah dan sayuran. Iya, buah Oh. dan sayuran itu kan manis. Nah, itu PS waktu SD saya ada itu. Oh iya, ada kan. Nah, itu yang membuat manis buah itu Oke. adalah fruktosanya. Oke. Oke, gitu ya, Ya, paham ya? paham, Nah, fruktosa. iya, oke. Yang kedua adalah maltosa. Maltosa. Ya, gitu. Itu terkandung dalam susu. Oke. Oke, maltosa. Nah, jadi gula alami ini kelebihannya dia itu sebagai gula tapi juga punya nutrisi yang lain, vitamin, mineral dan lain-lain. Berbeda dengan gula tambahan. Ya, kayak gula tambahan itu ya seperti gula pasir, sirup, Yeah. madu, itu kan gula tambahan. Meskipun mereka memang wujudnya dalam bentuk suatu produk ya, maksudnya tidak tergantung dalam satu komposisi makanan jadi, ya kan. Nah, jadi itu yang dia hanya menambah kalori saja. Yeah. Ya, jadi di dalam dampak untuk nutrisi tubuh tuh dia hanya menyumbang kalori, berarti dia tidak berkontribusi dalam pemenuhan zat gizi dalam tubuh gitu. Makanya yang perlu kita kendalikan adalah gula tambahan ini gitu. Oh, oke. Iya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa ya kalau yang gula alami itu sama-sama bahaya nggak kalau keduanya tuh sama-sama kelebihan. Misal kita Ya, semua yang berlebihan itu pasti. Oh iya bener ya. Gitu. Oke. Nah, tentunya pasti kalau berlebihan ini selalu akan muncul yang namanya risiko penyakit atau mungkin gangguan pada kesehatan ya. Benar. Nah, mungkin ya habis ini terkait dengan apa sih kayak Mas lebih-lebihnya tuh kok jadi sakit apa? Mungkin habis ini ya kita akan Oke. bahas. Untuk Sobat Solopos silahkan boleh bertanya juga ya. Ini mumpung ada Kak Isna ini ya. Terkait dengan ahlinya di gizi gitu ya. Silahkan bergabung di 081 226 103 103. Rizal Falevi akan segera kembali. Oke, Sobat Solopos ya, kita kembali di perbincangan kita Persagi Surakarta sore ini membahas terkait dengan waspada gula tersembunyi, tentunya bersama dengan Kakak Barokah Isna ini ya di jam 3 sore ini hingga nanti jam 4 sore ya. Tanya lagi, tadi saya udah nanyain terkait dengan gula tersembunyi di makanan, kandungannya yang ternyata banyak banget ya, yang mungkin belum kita ketahui. Terus juga tadi Kak Isna bilang kalau gula yang berlebihan tentu akan berbahaya. Mau gula yang alami Sobat atau mungkin gula yang tambahan gitu ya. Nah, ini terkait dengan resikonya sebenarnya apa sih kalau misal kita memang kelebihan konsumsi gula? Resiko kelebihan konsumsi gula ya, itu memang meningkatkan yang pertama kadar gula dalam darah itu tinggi. Oke. Nah, kadar gula yang tinggi dalam darah itu akan berisiko mengakibatkan diabetes. Diabetes itu kan diabetes. kencing manis ya. Cuman kan itu sebetulnya adalah satu resiko dari akibatnya gula darah yang tinggi. Gitu. Jadi itu masih menjadi PR dari dulu sampai hari ini karena Indonesia ternyata di tahun 2019 itu secara dunia meningkati peringkat ke-7 Gula. penderita diabetes. Wah. Iya gitu, jadi memang sangat menjadi perhatian gitu dan program pengendalian lebih tepatnya pengendalian karena kalau orang yang sudah terkena diabetes itu dia tidak bisa sembuh. Termasuk turunan. Yap. Kita hanya bisa mengendalikannya. Oke. Nah, pengendaliannya itu adalah pola makan, diet gitu. Oh. Iya, diet itu bukan berarti kita harus makan makanan sehat ya. Sebetulnya kan kadang ada ya, diet makanannya cuma buah dan sayur padahal harus disesuaikan dengan kondisinya gitu. Kalau misalnya emang orang diabetes ya berarti dia harus mengurangi gula dan karbohidrat gitu. Oke. Jadi resikonya memang yang paling
bahaya, yaitu diabetes. Iya, diabetes. Apalagi kalau udah turunan memang ya punya Iya, riwayat iya. Resiko. resiko Iya, ya. resikonya dia lebih tinggi. Ibaratnya kita lahir tuh kita udah beresiko kan, itu tidak bisa dikendalikan ya. Oke. Maksudnya dari makanannya baru bisa akan intervensi. Nah ini juga katanya kan bagaimanapun itu kita harus juga bisa mengendalikan gula setiap hari yang masuk dalam tubuh kita gitu ya. Jadi seberapa ukurannya gula yang harus masuk ke dalam tubuh kita? Tentunya pasti kan beda-beda ya. Benar. Mungkin bisa dijelaskan monggo. Sebetulnya kalau untuk konsumsi gula itu sendiri dalam harian itu seharusnya tidak lebih dari 10% dari kebutuhan kalori harian. Kalau untuk orang-orang dewasa kayak kita nih usia 20 sampai usia produktif ya, dari 50 tahun itu biasanya kebutuhan kalorinya antara rentang 2000 sampai 2500 kilokalori. Nah, cuman kalau untuk orang awam kayaknya susah banget ya, kalori gram gitu ya. Nah, makanya Kementerian Kesehatan itu memberikan satu aturan yang emang sudah diatur dalam Permenkes gitu. Untuk konsumsi harian gula yang dibatasi itu 50 gram sehari atau setara dengan 4 sendok makan gula. Segitu toh? Iya, jadi itu udah batasan paling mentok lah ibaratnya gitu. Loh, yang diperbolehkan. Kan bikin teh kan berapa sendiri? Ya, makanya dari itu kita juga kita harus membuat suatu campaign. Berarti dalam sehari ini kita harus tahu sudah mengkonsumsi seberapa banyak gula. Karena biasanya kita tuh tidak pernah menyadari ternyata hari ini kita udah melampaui batasan konsumsi gitu. Wah, sering dong berarti. Iya, maka dari itu apalagi yang hidden sugar itu kan itu tidak telah dilabel biasanya kan. Maka dari itu pentingnya kita perlu untuk notice gitu. Kita harus tahu gitu. Oke, sehari sebenarnya batasannya cuma 4 sendok makan. Lah kan pagi udah teh berapa? Ntar makan siang masih sama es teh. Loh, belum ngopi. Loh, coba saya tanya ke Kak Isna juga, mungkin rekannya juga ada di sini. Berarti Kak Isna kan tahu. Oke. Cara untuk kan seorang ahli gizi akhirnya menyadari. Terus caranya gimana untuk misal pagi tiba-tiba makannya sama nasi putih aja, air putih aja gitu, nggak pakai teh, nggak pakai es teh, nggak pakai es jeruk. Kalau untuk saya sendiri setelah mengetahui bahwa resiko asupan gula yang berlebih itu bisa berisiko untuk diabetes, saya lebih prefer untuk minum. Kalau misal kepepetnya pengen es teh banget itu es teh tawar kayak gitu. Jadi emang sudah maksudnya kita harus punya keyakinan. Iya sih. Gitu. Jadi soalnya gula itu paling susah untuk dikendalikan. Boba jajan nggak boba? Enggak. Ya dulu waktu zaman kuliah masih sering kan. Karena nggak tahu. Ya karena kurang paham. Iya gitu. Terus sekarang udah paham, orang juga makin tahu. Mungkin sebetulnya gini, karena orang nggak pernah ngecek kadar gula darah. Menyadarkan saya sebagai orang awam gimana? Saya ibaratnya pasien nih kayak, masa sih gulanya masih aman kok, teh sehari 3 kali gitu. Kalau cara menyadarkan orang awam tuh gimana? Biar kita tuh sadar. Biar sadar kalau asupan gula berlebih itu bahaya gitu apa gimana? Sama biar nggak setiap hari itu biar nggak berlebihan konsumsi gulanya. Biar nggak berlebihan ya sebetulnya. Ya itu tadi kita tahu batasan konsumsinya. Oke. Jadi kita harus menanamkan, hari ini saya itu hanya boleh makan gula 4 sendok makan. Itu harus sudah tersetting gitu dalam diri. Jadi kalau misal kita udah ada kelebihan makanan ya kita harus bisa ngerem. Kalau tidak kita membatasinya, hari ini aku udah minum es teh. Berarti dalam hari ini aku tidak boleh minum makanan manis yang lain. Gitu. Jadi memang itu hidup itu pilihan. Iya, setiap hari makan siang kalau es tehnya satu kurang, Bu, es teh lagi 1 dong. Iya gitu. Ya ampun. Oke. Orang kurang paham kebanyakan orang. Berarti saya kebanyakan salah ini. Jadi kayak siang es teh, mungkin nanti malam habis olahraga itu bisa konsumsi es teh lagi. Nah, cuman gini, Mbak. Saya mewakili diri saya sendiri. Kadang saya tuh merasa badan saya tuh gemetar. Karena membatasi gula. Saya pernah diet membatasi gula-gula seperti itu, semua tawar. Akhirnya badan gemeter. Apakah itu efek kalau kekurangan gula itu juga nggak baik? Ya itu namanya hipoglikemi. Oh, hipoglikemi. Iya, jadi ada istilahnya. Iya, itu gemetar. Biasanya itu langsung bisa diatasi kalau kita makan makanan manis atau minum. Biasanya kan orang kalau pingsan ya, pingsan langsung hangat manis.
Sebetulnya itu benar sih. Oh benar. Iya, itu langsung bisa meningkatkan glukosa dalam darah. Kesadarannya tuh meningkat. Oke. Gitu. Cuman memang sebetulnya kalau diet itu membutuhkan transisi, Kak. Ya. Gitu. Jadi kita tidak langsung bisa membatasi nol. Iya, Nol iya. benar-benar less sugar, zero sugar malah ya. Itu malah bisa menyebabkan pingsan. Gitu. Jadi gemeteran, keadaan hidrasi. Iya. Itu langsung beli ke kantin, beli roti mesis lah, beli minuman yang gula-gula, pokoknya untuk biar nggak gerdek gitu. Jadi emang harus bertahap untuk menguranginya. Berarti kelebihan tidak bagus, kekurangan juga tidak bagus, harus pas. Iya, seimbang sebetulnya. Harus seimbang. Nah ini kalau Kak Isna sendiri, karena berada di pelayanan kesehatan setiap hari, menemukan kasus di Solo ini sebenarnya terkait dengan gula, kesadaran di masyarakat itu sudah sejauh mana? Kalau sejauh ini ya udah ngerti kah atau kayak masih kurang sih Mas atau gimana? Enggak, masih kurang terpapar ya masyarakat itu. Kurang terpapar. Kalau untuk di pekerjaan saya selama ini memang kan kalau di puskesmas ya, itu kan ada pengecekan gula darah berkala gitu. Nah itu penjaringan untuk peserta yang dicek aja susah. Jadi misal datang ke suatu tempat wilayah gitu, kita ada cek kesehatan gratis gitu, malah kadang orang itu malah ketakutan kalau misal ketahuan. Iya. Ya saya termasuk orang yang takut sih. Iya, jadi kita malah nggak siap akan hasil yang didapatkan dari pemeriksaan itu. Padahal sebetulnya itu adalah screening awal. Kalau misal kita lebih dini mengetahui, kita lebih aware. Contohnya ini benar-benar saya terapkan sendiri ya. Gitu. Saya itu pernah memang di pekerjaan yang saat ini kan saya banyak terpapar dari tenaga kesehatan gitu dengan pengecekan seperti itu. Sebelumnya saya tidak pernah mengecek gitu kan. Terus saya juga menyadari konsumsi saya juga kayaknya terlalu banyak deh manis-manis gitu. Nah, suatu saat ketika saya itu mengecek ya, padahal posisi pengecekan gula darah itu seharusnya puasa dulu. Iya, maksudnya 8 sampai 10 jam sebelum pengecekan. Kalau misal mau ngecek pagi berarti dari malam kita harus puasa kan. Nah, padahal posisinya ngecek itu pagi, saya juga belum sarapan kan. Berarti otomatis kan puasa ya. Tapi kok gula darah saya bisa 200. Nah, gula darah ini kalau sudah melebihi 200 itu berarti kita sudah termasuk tinggi. Maksudnya prediabetes gitu. Saya langsung ketakutan. Sejak saat itu saya memutuskan untuk tidak pernah mengurangi konsumsi gula lagi. Jujur, saya adalah orang yang tidak pernah ngecek apa tuh tadi namanya? Kadar gula darah. Iya. Saya tuh nggak tahu. Makanya saya emang batasannya berapa sih? 200. Jadi kalau dari puasa, misal kita puasa ya. Puasa itu range-nya dari 80 sampai 200. Kalau puasa? 80 sampai 200 itu normal. Nah, tapi kalau puasa tapi kok 200 lebih. Berarti kan ada yang salah. Apa? Sahurnya? Bukannya? Enggak, maksudnya berarti kan emang tumpukan glukosa dalam darahnya kan udah tinggi gitu. Oke. Oh iya. Gitu. Jadi memang pengecekan gula berkala itu memang harus. Jadi saya paham. Kalau kita udah puasa, kalau ngecek ternyata masih di atas 200, berarti ada kenapa-napa sama tubuh kita. Benar, iya. Gitu. Ya. Kecuali kalau gula darah sewaktu. Jadi kayak tiba-tiba kita habis makan, nanti dicek tiba-tiba sejam lagi. Nah, itu range-nya beda. Gitu. Jadi kalau misalnya masih 200 lebih itu masih termaafkan lah gitu. Tapi kalau udah 300 ke atas, posisi gula darah sewaktu ya itu udah red flag gitu. Tanda bahaya. Kalau boleh tahu diabetes gejala awal itu kayak apa ya? Gejalanya ya? Yang dirasain. Biasanya kalau di malam hari itu sering kencing. Ayo. Bukan ngompol ya, maksudnya kayak kita selalu merasa pengen kencing terus. Enggak sih, saya lebih sering nangis kalau malam. Iya, kalau sering kencing enggak sih. Jadi galau ya. Ya galau gitu ya. Hidup kok enggak manis amat gini ya. Sad boy. Oke, berarti sering kencing ya? Salah satu yang gampang untuk kita ketahui lah, kita rasakan ya, gitu. Oke. Karena apa? Bukan karena cuaca dingin kan? Enggak, karena AC juga bukan. Bukan juga. Sering deh di sini nih. Pokoknya setiap siaran tuh 2 jam gitu bisa bolak-balik ke kamar mandi gitu. Abis minum air putih ke kamar mandi lagi. Itu berarti beda ya? Beda. Itu kan siang hari. Ini kan memang indikatornya itu di dalam malam hari. Oh iya benar juga ya. Oke. Tesnya tuh di malam hari. Oke, itu kalau anak muda gimana? Cukup banyak kasus nggak diabetes di anak muda di usia kayak 20-an kayak saya ini kan masih muda banget ya, cute banget gitu.
Gimana Kak? Iya, jadi ternyata diabetes itu biasanya kan kalau kita diabetes kayak penyakit orang tua ya. Iya nggak sih? Lah, Iya kan? makanya, Iya, tapi- maksudnya kayak udah Iya, berumur ya ha. gitu. Ternyata diabetes itu juga bisa terjangkit lah dari anak-anak muda. Udah ada gitu. Oke. Iya, penelitian riskesdasnya juga ada untuk range usia. Banyak nggak? Banyak, lumayan. Oh banyak. Faktor utamanya apa? Anak muda. Kalau anak muda itu biasanya memang dari asupannya. Oke. Jadi kan diabetes itu kan ada 2 tipe ya. Yang pertama memang dia ada kelainan metabolisme. Oke. Jadi hormon insulin itu tidak bisa mengimbangi kadar gula darah yang masuk. Jadi dia kalah resisten. Iya, iya, iya. Tidak bisa menetralkan. Jadi insulin itu kan untuk menetralkan karbohidrat yang masuk kan. Iya. Nah, itu metabolisme kesalahan, itu keturunan biasanya. Iya. Kalau yang kedua ini memang dari asupannya itu sendiri. Oke. Jadi Berarti ada- salah konsumnya iya, itu salah ya. konsumsinya. Kita tidak tahu batasannya. Jadi gitu. Oke. Jadi yang penting itu kuncinya kita tahu batasannya, kita tahu seberapa banyak yang boleh dimakan. Oke, kalau gitu ya mungkin Sobat Solopos yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, mungkin habis ini kita akan cari tahu cara antisipasinya. Boleh untuk orang tua ataupun anak muda nanti habis ini ya Kak Isna ya. Dan Sobat Solopos ya, kita nanti akan segera kembali. Kita jeda iklan dulu ya, jangan kemana-mana. Ya, Sobat Solopos ya masih dengan Rizal Falevi di jam 3 sore ini ya sampai jam 4 membahas terkait dengan gula yang tersembunyi ini bersama dengan Persagi Surakarta. Masih bersama dengan Kak Barokah Isna ini ahlinya gizi di Solo yang paling ahli pokoknya ya. Belum. Oh belum. Jangan terlalu berlebihan lah. Oh saya iya pemain iya. baru. Iya, nggak apa-apa. Kita bumbung terlalu tinggi Sobat Solopos ya. Oke, terkait dengan masih membahas di tema yang sama ini ya. Boleh nggak sih kalau ada pendengar yang tanya? Boleh kalau Boleh. ada. Ada beneran. Saya baca ya. Oh, ada. Ada. Ini satu dulu yang masuk ya. Mas penyiar hendak bertanya. Wah, ini dari kerajaan mana tanya hendak bertanya ini ya. Boleh Kakanda? Ini tentang tanda diabetes tadi selain sering kencing di malam hari apalagi ya. Terus gimana mencegahnya? Dengerin bahasan kayak gini terus jadi mikir takut. Oh, dia jadi overthinking ya? Iya, Pak Yono di Sumber. Loh, kasih tahu Mbak. Pak Yono Pak nih. Yono iya. Sapa dulu Pak Yono. Halo Pak Halo Yono. Pak Yono di Sumber. Oh iya. Silahkan Kak kasih tahu dong. Ini ya, cara mengetahui ya? Selain kencing di malam hari, apalagi tandanya mungkin ya. Terus mencegahnya gimana? Karena dia udah overthinking nih. Berarti udah merasa kurang aman, insecure ya mungkin. Iya, ya? mungkin udah deg-degan nih Udah Pak Yana. deg-degan Iya. gitu. Yang pertama dilakukan pertama kan tadi ya, kencing di malam hari. Nah, biasanya ada penurunan berat badan yang tidak diinginkan secara drastis. Oke. Iya, jadi sebetulnya memang diabetes itu kan kebanyakan diderita oleh orang yang obesitas. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang normal-normal aja bisa ini terkena diabetes gitu. Biasanya Oke. kalau yang seperti itu dia lebih cenderung ke kelainan metabolisme. Gitu. Jadi sudah bawaan Iya, dari iya. tubuh. Nah, cara untuk memastikannya lagi ya dengan mengecek. Iya, Gitu. pasti yang ngecek sih ya. Gitu. Jadi kita tidak bisa meraba-raba. Cuman kan kalau untuk simptomnya atau tandanya kan yaitu tadi yang kencing di malam hari, terus kita sering merasa haus juga bisa. Hah? Iya. Jadi merasa haus yang berlebihan. Gitu. Jadi kayak Ngelak terus gitu. Iya. Kayak ini kan musim kemarau kayaknya ya. Oh iya, ini kan serem. Iya gitu. Cuman kan itu bukan berarti kita langsung berarti aku diabetes ya. Enggak. Kalau Ya, sering haus tuh di malam hari juga? enggak juga. Oke juga ya. Enggak. Bisa kapanpun. Oh iya, kirain semua tuh diabetes tuh malam hari semuanya gitu. Enggak berarti ya? Enggak. Oke, jadi mungkin itu Pak Yono. Selain kencing di malam hari, sering haus, berat badan turun drastis ya. Iya. Kalau pengen tahu pastinya, kalau disebutkan ciri-cirinya nanti daripada nakut-nakutin Iya. tok, cek aja. Ya, menebak-nebak kan Berarti ceknya bisa ke puskesmas bisa. Puskesmas Ke Pajang, Pak. klinik Ya? Oh, promosi ya. Pak Yono bisa ke Puskesmas Pajang. Nah, Puskesmas Sumber apa ya? Manahan ya? Sumber Manahan ya? Oh, Banyuanyar, Banyuanyar. Pak. Bisa ke Banyuanyar, Banyuanyar. Pak. Cuman kalau pengen sama yang ngobrol sama saya ke Pajang, Puskesmas Pajang. Tapi nanti ketemunya juga nggak sama saya. Ya, itu Pak Yono ya. Yang penting saya kasih info nih. Iya. Nah ini terus juga Pak Yono nanyain cara mencegahnya ini mungkin juga global untuk Sobat Solopos semuanya. Cara mencegahnya gimana? Cara mencegah
agar tidak berisiko diabetes ya, memang yang pertama adalah tahu batasan konsumsinya. Balik lagi ya, tahu batasan Itu. konsumsinya. Jadi sebetulnya itu salah satu yang mutlak, aturan, kita tahu aturannya itu. Yang kedua adalah aktivitas fisik. Semakin kita sering beraktivitas fisik, otomatis makanan yang terserap dari makanan akan menjadi energi ya. Itu kan didaur ulang lagi, jadi tidak menumpuk di dalam tubuh. Oke. Iya, jadi kita bisa melepaskan karbohidrat itu dari aktivitas fisik, jadi tidak tertimbun. Kalau tertimbun dia jadi glikogen jadi lemak, jadi obesitas, jadi beresiko ke diabetesnya lebih lanjut gitu. Sering-sering olahraga. Iya benar, aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik itu nggak harus olahraga yang berat gitu ya. Yang nggak harus beneran menguras. Kita menyapu atau ngemil. Ngemil ya nggak termasuk aktivitas itu iya. Sorry. Berarti itu bukan termasuk ya? Bukan. Oke. Aktivitas fisik itu yang melibatkan pergerakan otot nyapu, iya, itu. membangun negara gitu ya. Terlalu jauh. Bangun kapuro, iya bisa. Candi. Bangun candi, melu Roro Jonggrang, itu juga termasuk nguli, mager gitu ya. Mager, bangun pager, Mbak. Iya benar, itu mager maksudnya ya. Oke. Nah ini mungkin sebesar pos ya. Pak Yono lagi mengetik ini ya. Tunggu sebentar ya. Saya sambung ke pertanyaan lain dulu. Mungkin Pak Yono habis ini masih pengen join gitu ya. Terus juga nanyain lagi nih terkait dengan label makanannya. Kita itu harus ngecek yang gimana biar antisipasi terkait dengan diabetes juga. Jadi sebetulnya kita tuh sudah dimudahkan dengan label makanan ya. Jadi kita tuh bisa membandingkan. Atau kita bisa minimal kita bisa menjaring. Menjaring makanan yang baru akan kita pilih. Oke. Iya, padahal itu tadi gula itu enggak cuma dari makanan. Ada juga dari minuman, dari semua bahan makanan instan di dunia ini ya. Kalau kita datang ke minimarket, kita tuh sudah ada pertimbangan. Iya, kita membaca bagian gula atau sugar. Nah itu kan ada 48 G 40 G itu gram. Padahal kan kita hariannya cuma 50. Berarti konsekuensinya kalau kita memilih botol yang ini gitu ya. Berarti ya sudah dalam sehari itu kita cuma bisa itu aja. Gitu. Jadi ada ambang batasnya. Iya. Gitu. Jadi itu lebih membuat kita jadi punya pertimbangan untuk memilih. Saya jadi punya titik garisnya. Kayak tadi dibilang kan sehari kita cuma boleh 4 sendok. 4 sendok itu kalau ditarik ternyata cuma 50 gram aja. Itu udah pentok banget sehari. Masih ada toleransi nggak sih kayak ya udah nggak apa-apa tambah 20 gram lagi atau 10 gram lagi? Enggak. Sebetulnya 10% dari total kalori sih. Cuman kan Kemenkes membuat standar agar lebih safety, aman. Agar lebih rata average gitu loh, rata-rata yaudah kita putuskan aja 50 gram karena kebutuhan kalori per orang itu kan beda-beda. Jadi lebih standar yang global aja itu gitu. Tapi kalau misal kita pengen cheating nih ibaratnya gitu kan ada itu batasan jeda antara yang maksimal banget nih, yaitu berarti 10% dari kebutuhan. Jadi kalau misal kebutuhan kita 2200 kalori, ya kita maksimal konsumsi gula adalah 220 gram. Cuman kan itu tidak terwujud dalam gula aja ya, sudah dalam makanan dan lainnya gitu. Kalau kita aktivitas olahraga, itu bakal mempengaruhi konsum gula nggak? Atau tetap sih ya sama aja, tetap biasa harus gitu sehari. Mau meh kue atlet, meh kue. Itu beda. Beda lagi ya, beda lagi. Itu beda. Oke. Nah ini dari Pak Yono tadi nyambung ya. Wah berarti besok mulai duduk sumur baik ya. Nggak gitu Pak Yono, maksudnya aktivitas fisik aja Pak ya. Berkegiatan Pak. Berkegiatan, nggak harus yang duduk sumur ngembruk kayak omahe wong ya opong-opong rarahan, rausah mah. Yang sederhana aja Pak, yang penting gerak. Yang penting gerak Pak Yono ya. Jadi itu ya, wah ki malah jadi dagelan karo Pak Yono ki ya. Oke ya. Ada lagi Mas Prasetya. Ini join katanya waktu yang baik kalau mau ngecek kadar gula darah pagi, siang, sore apakah harus puasa atau sehabis makan? Mohon infonya. Jadi sebetulnya pemeriksaan gula darah itu ada berbagai kategori ya. Ada gula darah sewaktu itu tadi. Sewaktu itu sewaktu-waktu. Jadi ketika kita tidak terduga. Jadi kalau kita udah makan, ngecek setelah makan boleh. Itu namanya gula darah sewaktu. Terus yang kedua ada gula darah puasa. Atau pengecekannya 8 atau 10 jam sebelum
pengecekan. Jadi kita 8-10 jam sebelum dicek itu kita puasa dulu. Puasa dulu. Ya, gitu. Terus ada gula darah 2 jam PP atau gula darah kita makan 2 jam lagi baru dicek. Oh, oke. Gitu. Jadi ada kategorinya. Cuman kalau misal mau mana yang lebih Waktunya, timingnya, yang lebih tepat ya itu disarankan memang yang puasa. Yang puasa. Iya, karena kan kita ibaratnya sudah menetralkan tubuh ya. Dari selama 8-10 jam kita ngecek nih kadar yang tersisa ibaratnya gitu, netral dari dalam tubuh. Jadi memang lebih direkomendasikan yang puasa 8 atau 10 jam. Oke, jadi gitu Mas Prasetya ya. Jadi ngeceknya bisa bagusnya puasa dulu gitu ya. Gitu. Biar dapat hasil yang paling clean, apa ya bahasanya, paling akurat. Paling iya, akurat, benar. paling akurat Mas Prasetya ya. Oke, masih sambil ngetik juga ini. Oke, siap katanya, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Jangan lupa ngeceknya langsung di Puskesmas Pajang ya Mas ya. Oke, Mbak, mungkin terakhir untuk masyarakat di Kota Solo, Sobat Solo Pos juga pada khususnya terkait dengan gula yang tersembunyi ternyata kita banyak nggak taunya. Kasih pesan dong sama para pendengar. Oke, untuk para pendengar, jadi Sama siapa namanya? Sobat Solo Pos. Oh iya, Sobat Solo iya Pos. bener ya. Oh iya. Nih bilang ke sini nih. Iya. Untuk para pendengar dan Sobat Solo Pos semuanya, jadi memang kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan dari gula tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi gitu ya, karena kita juga sudah tahu porsinya adalah 50 gram atau 4 sendok makan per hari gitu. Karena banyak sekali produk-produk yang saat ini booming viral itu kan memang mayoritas dari gula. Jadi kita harus tahu batasannya. Dengan salah satunya kita bisa mempertimbangkan kalau mau mengkonsumsi suatu makanan, produk makanan itu kita lihat dulu minimal hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah mengecek label makanannya. Jadi kita bisa mempertimbangkan, oh berarti ini yang boleh saya makan. Kalau udah hari ini udah makan ini, kita tidak akan makanan yang lebih dari ini gitu. Jadi sebetulnya prinsip ini sangat sederhana. Kita hanya perlu untuk mengontrol aja dari asupan gula yang kita makan gitu aja. Jadi kita lebih aware untuk ini kan pengendalian. Iya, pengendalian konsumsi gula harian. Oke, kalau gitu mungkin itu tadi ya, bersama dengan Kak Isna, ahli gizi yang paling gizi banget di Pajang ya. Sobat Solo, mungkin nanti kita akan jumpa lagi di perbincangan lain bersama dengan Persagi. Terima kasih Sama-sama. sudah hadir di studio ya. Mungkin gula yang tersembunyi itu ada di senyuman seseorang gitu, Sobat Solo. Itu bisa nggak sih? Nggak bisa ya? Bisa jadi ya. Oke, bagi yang punya pasangan silahkan itu dipakai nanti pulang gombalin pasangannya ya. Ini udah gula paling parah ini yang gitu ya. Oke, kalau gitu Kak Isna ini dan juga rekannya yang udah hadir di sore hari ini, terima kasih banyak. Nanti pulangnya hati-hati. Es teh seger banget sih habis ini sih. Iya, tapi tetap harus dikendalikan. Oke, dikendalikan. Oke, karena sudah diwanti-wanti oleh ahli gizi dari Puskesmas Pajang. Saya Rizal Falevi dan Anda siapa? Barokah Istaidi. Mengundurkan diri, mundur dulu ya. Sampai jumpa lagi ya. Dadah-dadah dulu ke kamera. Sana ya? Iya, sana. Oke, Sobat Solo Pos ya. Jumpa lagi di pertemuan kita di Persagi ya. Dan nanti setelah kelas peristiwa akan dilanjutkan dengan penyiar lain, ada rekan Nur Atmaja yang akan menemani saya Rizal Falevi. Sampai jumpa. Bye-bye.